Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat, episode 368. Hal ini bahkan menyebabkan beberapa monster tua yang bersembunyi di sudut-sudut dunia abadi muncul dan memperhatikan dengan saksama pertempuran yang akan terjadi. Markas Besar Arena Narapidana. Api penyucian tertinggi dan 4 pusat kekuatan tertinggi lainnya berkumpul di depan cermin jiwa abadi untuk mengamati langit berbintang di sekitar sekte suci burung vermilion. Mereka melihat Kaisar Agung Daking, Setan Sitar Jiu Yao, serta Yin Wufa dan 4 orang lainnya dari sekte hantu di sana. Sepertinya aku melebih-lebihkan Kaisar Langit Tang Agung itu. Dia bertindak terlalu gegabah untuk seorang pemuda. Apakah dia benar-benar percaya Kekaisaran Tang Agungnya berada pada level yang sama dengan 3 sekte super yang telah ada selama puluhan ribu tahun? Kelompok bawahan pertama Kaisar Langit Tang Agung adalah petarung pertarungan maut yang dibelinya dari arena narapidana beberapa ratus tahun yang lalu. Apakah dia pikir hanya beberapa ratus tahun perkembangan akan memungkinkannya untuk bersaing dengan sekte kuno dengan sejarah yang begitu panjang? Api penyucian tertinggi menggelengkan kepalanya dan tatapan jijik melintas di matanya. Seorang lelaki tua berjubah biru mengangguk pelan dan berkata, Kaisar Langit Tang Agung benar-benar bertindak terlalu tergesa-gesa dengan menyatakan perang terhadap 3 sekte super. Meskipun dia seorang jenius yang berbakat, sangat disayangkan bahwa dia telah menimbulkan masalah besar pada dirinya sendiri begitu cepat. Saya pikir seorang jenius lain telah muncul di dunia abadi dan akan menjadi yang terkuat yang pernah ada, tetapi ini sungguh sangat disayangkan. Bab 1407 hasil yang melebihi harapan semua orang. Api penyucian tertinggi berkata samar-samar. Jika Kekaisaran Tang Agung telah berkembang selama 1000 atau beberapa ribu tahun lagi, aku akan mempertimbangkan untuk mengirim para ahli arena narapidana kita sebagai bantuan kepadanya untuk membantu sekte suci burung merah dan menabur karma baik dengannya. Tetapi sayangnya, pria tua berjubah biru itu mendesah. Sungguh sangat disayangkan. Tidak diragukan lagi bahwa Kaisar Langit Tang Agung ini akan mati, dan dia bahkan mungkin melibatkan sekte suci burung vermilion juga. Sekte pil dalam dan istana abadi sudah cukup kuat, tetapi sekte hantu juga telah terlibat sekarang. Meskipun yang lain tidak dapat memahami setan bayangan Zhu Shou, aku tahu dia adalah musuh yang cukup merepotkan. Dia biasanya bertindak cukup rendah hati, tetapi dia mungkin sekuat Kaisar Agung Daking dan Setan Sitar Jiu Yao. Sekte hantu juga memiliki setidaknya 4 pusat kekuatan tertinggi, dan mungkin lebih banyak daripada sekte pil dalam dan istana abadi. Sebuah benda berkilauan terbang ke dalam istana dari luar secara tiba-tiba, dan api penyucian tertinggi segera menangkapnya. Ekspresinya berubah drastis saat dia selesai membaca pesan di dalam stempel komunikasi. Ada apa, Master Arena? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Keempat pusat kekuatan tertinggi lainnya bertanya secara serentak setelah menyadari perubahan pada ekspresi api penyucian tertinggi. Api penyucian tertinggi memejamkan matanya sejenak, dan ketika dia membuka matanya lagi, yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum kecut. Kami baru saja mengkritik Kekaisaran Tang Agung, tetapi informasi yang saya terima tadi membuat saya sedikit lengah. Setan bayangan Zhu Shou memimpin 6 dewa tertinggi dan puluhan dewa emas sempurna untuk menyergap Kaisar Surgawi Tang Agung di suatu tempat di dunia abadi. Namun, saya yakin tidak ada yang akan membayangkan hasil pertempuran itu. Bagaimana akhirnya? Orang tua berjubah biru itu bertanya dengan cemas. Api penyucian tertinggi memaksakan senyum. Kaisar Surgawi Tang Agung juga memiliki 6 dewa tertinggi di pihaknya bersama dengan serangga pemakan bintang yang sama kuatnya dengan dewa tertinggi. Dia menderita luka parah akibat pertempuran itu, tetapi 2 dari 6 dewa tertinggi di bawahnya meledakkan jiwa mereka dan membunuh 3 dewa tertinggi musuh, dan juga menimbulkan luka berat pada 3 yang tersisa. Adapun iblis bayangan Zhu Shou, dia berakhir dalam kondisi yang lebih buruk karena jiwanya yang abadi harus melarikan diri setelah meledakkan tubuhnya yang abadi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ya Tuhan, kok bisa Kekaisaran Tang Besar punya banyak sekali ahli tingkat tinggi? Jumlah ahli tingkat tinggi di dunia abadi jumlahnya kurang dari 100 orang. Tapi Kekaisaran Tang Besar malah punya 6 orang, dan juga serangga pemakan bintang yang setingkat dengan ahli tingkat tinggi. Ini barisan yang sangat mengerikan. Tidak heran dia berani menantang 3 sekte super dunia abadi secara bersamaan. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di bawahnya.
Jika kita mempertimbangkan dua tertinggi dari sekte suci burung vermilion, para tertinggi di pihak mereka tidak akan kurang dari jumlah tertinggi di pihak musuh. Aku tidak menyangka Shade Demon Jusho akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Ini memang terlalu tidak terduga. Api penyucian tertinggi mendesah. Biar aku selesai bicara dulu. Seorang wanita tak dikenal tiba-tiba muncul di tengah pertempuran, dan dialah yang menyelamatkan nyawa Kaisar Langit Tang Agung, yang menyebabkan cedera berat pada iblis bayangan Jusho. Namun, Supreme itu juga terluka parah karena ini. Keempat pria itu menarik napas dingin karena mereka tidak menyangka begitu banyak Supreme akan terlibat dalam pertempuran ini. Api penyucian tertinggi mendesah, lupakan saja, mari kita lihat bagaimana situasinya nanti. Di suatu tempat lain di dunia abadi. Kaisar Surgawi Tianji duduk tegak di tahta kekaisaran emas dan mengamati langit di kejauhan dengan pupil matanya yang telah berubah menjadi keemasan dan mendesah lega dalam hati. Kaisar Surgawi, bagaimana situasi pertempurannya? Seorang pria jangkung dan berotot mengenakan baju besi putih dengan rambut panjangnya tersebar di belakang punggungnya bertanya. Kaisar Langit Tianji tersenyum kecut. Pihak kekaisaran Tang Besar menang dengan susah payah. Pria berotot itu bertanya dengan tidak percaya. Iblis bayangan Jusho memiliki 6 dewa tertinggi bersamanya. Bahkan total 7 dewa tertinggi gagal melenyapkan Kaisar Langit Tang Agung. Kaisar Langit Tianji terdiam cukup lama lalu bergumam. Aku sudah tidak bisa melihat nasibnya. Namun, aku bisa meramalkan satu hal. Perang besar dan kacau akan segera terjadi di dunia abadi, di Jurang Nefas. Kaisar Hantu berwajah hitam mengamati gambar virtual yang dihasilkan oleh artefak dewa dari ras hantu di lapisan ke-9 Jurang Nefas dan bergumam. Perang yang akan segera terjadi mungkin akan menelan seluruh dunia abadi dalam kekacauan yang tak berujung. Tidak peduli siapa yang menang, Kekaisaran Tang Agung, atau 3 sekte super, itu akan menyebabkan kekacauan di dunia abadi karena pembangkit tenaga listrik dari semua alam mungkin melewati Jurang Nefas dengan maksud untuk menyerang dunia abadi. Setelah beberapa saat, Kaisar Hantu Wajah Hitam mengirimkan beberapa tanda komunikasi dan terus mengamati pemandangan yang ditunjukkan oleh gambar virtual di hadapannya dan menunggu dimulainya perang. Banyak ahli tingkat tinggi di semua wilayah dunia abadi juga mengawasi situasi perang dan berspekulasi siapa yang akan menang pada akhirnya. Namun, meskipun mereka berspekulasi tentang hal itu, mereka semua bias terhadap sekte pil dalam, sekte abadi, dan sekte hantu. Bagaimanapun, sekte-sekte elit ini semuanya adalah kekuatan super dan memiliki pengaruh besar terhadap dunia abadi. Selain itu, Kaisar Agung dan King dari sekte pil dalam, Setan Sitar Jiuyao dari Istana Abadi, serta Setan Bayangan Jusho dari sekte hantu, semuanya adalah ahli tingkat tinggi. Jadi mereka tidak percaya bahwa Kekaisaran Tang Besar yang hanya memiliki sejarah beberapa ratus tahun dapat menang melawan mereka semua bahkan jika mereka memberikan yang terbaik dalam pertempuran. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Di luar sekte suci burung vermilion, Kaisar Agung dan King menampakkan ekspresi gembira saat melihat sekelompok dewa emas sempurna yang ditugaskan oleh faksi iblis bayangan Jusho untuk membawa jimat penghancur formasi muncul. Jutaan ahli dari 3 sekte bersiaga di kehampaan, bersiap menghadapi pertempuran yang akan segera terjadi. Di dalam sekte suci burung vermilion. Semua orang biasa dari sekte suci burung vermilion telah memasuki kediaman surgawi dari pusat kekuatan sekte tersebut. Dan semua dewa, tidak peduli tahap kultivasi apa yang mereka miliki, telah bersiap untuk pertempuran yang akan segera terjadi. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan segera dimulai membuat mereka tegang saat mereka menunggu saat yang akan menandai dimulainya pertempuran. Supreme Star Soul berdiri di depan istana megah dan mengamati jutaan ahli dari 3 sekte di atas langit berbintang. Hatinya dipenuhi dengan niat untuk melawan mereka. Dia sama sekali tidak akan merasa seperti ini jika itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu dan berharap untuk menahan musuh dengan bantuan susunan perlindungan sekte. Namun, sekarang situasinya benar-benar berbeda. Sekte suci burung vermilion saat ini memiliki banyak ahli. Mayoritas dewa emas mereka telah menembus ke tahap dewa emas sempurna, dan beberapa dewa emas sempurna bahkan telah menjadi dewa tertinggi. Selain itu, akhir-akhir ini, beberapa dewa emas sempurna lainnya telah berhasil menjadi dewa tertinggi dengan menginvestasikan sejumlah besar darah dewa. Dengan demikian,
Sekte suci burung vermilion memiliki total 11 dewa tertinggi jika Apotheon Bela dan Sablevian Scorpio disertakan bersama. Supreme Star Soul yakin bahwa kekuatan sekte suci burung vermilion saat ini akan memungkinkan mereka menghadapi jutaan musuh bahkan tanpa bantuan pasukan Kekaisaran Tang Agung yang dibawa dengan tergesa-gesa oleh putranya, Tang Xiu. Master Sekte, melihat situasi di luar, sepertinya mereka ingin menyerbu sekte suci burung vermilion kita. Saat mereka hadir di hadapan semua orang, Star Tears memanggil jiwa bintang tertinggi dengan gelarnya, bukan sebutan keluarga. Supreme Star Soul menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Kau benar. Dari tindakan mereka, sepertinya mereka benar-benar berencana untuk menyerbu sekte suci burung vermilion kita. Aku menduga bahwa mereka pasti telah memperoleh beberapa metode atau benda yang dapat menghancurkan susunan perlindungan sekte kita. Ekspresi Star Tears berubah. Sejauh yang kutahu, memang ada benda yang bisa menghancurkan susunan pelindung sekte kita. Namun, benda itu adalah benda dari alam iblis dan bukan dunia abadi kita. Supreme Star Soul bertanya, item jenis apa itu? Star Tears menjelaskan. Penggemar kehidupan surga iblis tertinggi, seorang ahli yang tak tertandingi di alam iblis, unggul dalam menghasilkan jimat iblis, dan salah satunya dikenal sebagai jimat pemecah formasi. Semua susunan dunia abadi, selain susunan dewa yang kuat, dan bahkan banyak susunan perlindungan dari sekte elit, tidak dapat menahan jimat pemecah formasi. Kita mungkin terpaksa melawan musuh kita jika mereka telah memperoleh jimat ini. Supreme Star Soul terdiam sejenak setelah mendengar ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya yakin mereka pasti telah memperoleh jimat penghancur formasi. Beritahu semua orang untuk bersiap berperang. Selain itu, sangat mungkin benua ini akan hancur berkeping-keping, jadi kita harus mencari tempat baru untuk sekte kita setelah perang berakhir. Star Tears tersenyum kecut. Saya khawatir pertempuran yang akan segera terjadi tidak hanya akan menghancurkan benua ini, tetapi juga menghancurkan seluruh wilayah abadi dan bahkan mungkin wilayah di sekitarnya. Namun, Siwar telah menduduki 10 wilayah abadi di sekitar Licheum abadi, jadi sekte suci burung vermilion kita dapat memilih lokasi di salah satunya. Supreme Star Soul mengangguk tanpa suara. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat menyebabkan telinga semua dewa sedikit berdengung kesakitan, dan setelah itu, retakan kecil perlahan muncul pada susunan pelindung sekte suci burung vermilion di bawah tatapan 10 juta dewa. Hanya dalam waktu 1 jam, retakan itu meluas ke seluruh susunan dan menghancurkannya menjadi butiran energi, memperlihatkan sekte suci burung vermilion kepada jutaan ahli dari 3 sekte elit. Hahaha. Setan Zither Jiu Yao memegang sebuah sitar di tangannya sambil menatap 10 juta dewa sekte suci burung vermilion dari atas dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang bodoh dari sekte suci burung vermilion, kalian pasti tidak menyangka kami akan menghancurkan susunan pelindung sekte kalian, kan? Hahaha, waktu kematian kalian akhirnya tiba. Sekte suci burung vermilion kalian tidak akan ada lagi mulai hari ini dan seterusnya. Supreme Star Soul langsung terbang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menjawab tanpa rasa takut. Sekte suci burung vermilion saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Zither Demon Jiu Yao, apakah kamu yakin akan dapat menghancurkan sekte suci burung vermilion milikku? Zither Demon Jiu Yao mencibir. Tentu saja, berdasarkan kekuatan sekte suci burung vermilion milikmu, kami pasti sudah melenyapkan kalian semua jika bukan karena susunan terkutuk yang melindungi sekte kalian. Meskipun putra kesayanganmu tidak mati, dia sudah menjadi sampah dan hanya seekor semut di mata kami. Aku akan mengampuni nyawamu, dan setelah kami selesai membunuh semua orang di sekte suci burung vermilion, aku akan membiarkanmu menyaksikan bagaimana aku memenggal kepala putramu dan menggunakan kepalanya sebagai pispot. Supreme Star Soul menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku telah melihat beberapa orang yang kurang ajar, tetapi hanya satu dari mereka yang mampu mencocokkan kata-kata mereka dengan kemampuan mereka. Lupakan saja, pada akhirnya, kau hanyalah orang bodoh dengan beberapa kemampuan, Zither Demon Jiu Yao. Karena kau memimpin pertempuran ini, jangan mundur ke belakang sekarang. Ayo ngobrol denganku. Bab 1408 diblokir di depan, dikejar dari belakang. Mengenakan baju zirah, Kaisar Agung dan King berjalan di kehampaan dan melangkah mendekati anggota sekte suci burung vermilion. Matanya berkilat ganas saat dia menyeringai. Jiwa bintang tertinggi,
Kami akan memanggilmu paman demi menghormati Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Sekarang putramu telah menjadi semut, lebih baik kau berhenti melawan. Selama sekte suci burung vermilion menyerah kepada kami mungkin akan membiarkan beberapa anggota klanmu hidup dan mewariskan warisan mereka. Supreme Star Soul tak kuasa menahan tawanya saat menjawab. Kaisar Agung dan King, apakah kau benar-benar percaya bahwa kau akan mampu memusnahkan sekte suci burung vermilion milikku hari ini? Memang. Kaisar Agung dan King melambaikan tangannya, dan 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi muncul di belakangnya seketika. Ia berkata sambil tersenyum, aku, Zither Demon Jiu Yao, dan In Wufa semuanya adalah para tertinggi. Dan dengan keempat orang ini, kita memiliki total 7 para tertinggi di pihak kita. Apakah kau percaya sekte suci burung vermilion milikmu akan mampu bertahan dari pengejaran dan serangan tanpa henti kami? Supreme Star Soul tersenyum penasaran. Kau mengandalkan jumlah Supreme yang lebih banyak? Kau yakin tentang ini? Kaisar Agung dan King mencibir. Tentu saja, aku ingin menggunakan jumlah kita yang lebih banyak untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi kalian sehingga kalian akan benar-benar kehilangan keinginan untuk bertempur. Supreme Star Soul tertawa terbahak-bahak. Karena kamu mengandalkan jumlah Supreme yang lebih banyak, bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Supreme dari Sekte Suci Burung Merah, keluarlah dan perluas cakrawala Master Sekte dari Sekte Pil Dalam. Wus! 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 Sebanyak 10 sosok muncul di belakang Supreme Star Soul sesaat, masing-masing membawa aura pembangkit tenaga listrik sejati dan tekanan spiritual di mana-mana yang membuat senyuman di wajah Kaisar Agung dan King dan Zither Demon Jiu Yao membeku, memenuhi mata mereka dengan ketidakpercayaan. S11 tertinggi? Sekte Suci Burung Vermilion sebenarnya memiliki 11 Supreme? Apa kau bercanda? Bagaimana ini mungkin? Jiwa bintang tertinggi menyeringai. Kaisar Agung dan King, apakah Anda sekarang tercengang? Apakah Anda sudah merasa terkejut? Melihat ekspresi di wajah Anda saat ini, rasanya sangat menyenangkan. Kaisar Agung dan King berteriak tak percaya. Ini tidak mungkin. Kami sangat jelas tentang kekuatan Sekte Suci Burung Vermilion milikmu, dan aku sangat menyadari jumlah Supreme yang kalian miliki setelah bertahun-tahun bertarung satu sama lain. Bahkan jika 2 Supreme berhasil memasuki sekte kalian baru-baru ini, kalian seharusnya hanya memiliki 4 Supreme paling banyak. Bagaimana bisa begitu banyak dari mereka muncul dalam waktu sesingkat itu? Supreme Star Soul tertawa terbahak-bahak. Begitu banyak? Apakah menurutmu Sekte Suci Burung Vermilion kita memiliki banyak Supreme? Kalian hanyalah seekor katak di dasar sumur, yang tidak menyadari luasnya dunia. Dengarkan perintahku, para murid Sekte Suci Burung Vermilion. Waktunya telah tiba sekarang, inilah saat yang akan menentukan nasib Sekte Suci Burung Vermilion kita. Keluarkan semua potensi kalian jika kalian ingin bertahan hidup, dan beritahu mereka bahwa orang-orang yang akan menang dari perang ini adalah kita, bukan mereka. Bunuh mereka, maju terus, pergi. 10 juta pengikut Sekte Suci Burung Vermilion mengeluarkan artefak kelahiran bawaan mereka dan menyerang musuh-musuh mereka bersama dengan jiwa bintang tertinggi dan 10 dewa tertinggi lainnya dengan penuh semangat. 100 dewa emas sempurna bahkan lebih tidak mau tertinggal dan bergegas maju dengan tatapan membunuh di mata mereka. Bunuh mereka. Kekosongan di atas Sekte Suci Burung Vermilion berubah menjadi penggiling daging dalam sekejap. Serangan dari jutaan artefak abadi dan artefak ilahi menghancurkan langit dan membombardir barisan musuh, menyebabkan kematian puluhan ribu makhluk abadi pada saat kedua belah pihak saling bertabrakan. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi setelah bentrokan itu, begitu dahsyatnya sehingga kegelapan tampaknya telah merenggut seluruh dunia. Bau darah menyelimuti seluruh wilayah abadi, bahkan mencapai langit berbintang yang jauh. Kehidupan tampaknya telah menjadi komoditas termurah dalam pertempuran ini. 3 hari kemudian, pada saat kedua belah pihak berimbang dalam pertempuran, puluhan juta orang abadi dari Sekte Pil Dalam, Sekte Abadi, dan Sekte Hantu tiba di medan perang. Penambahan mereka menyebabkan Sekte Suci Burung Vermilion menderita kerugian yang lebih besar dengan segera. Dari akar yang sama kita berasal, bergabunglah dalam pertempuran ini. Diikuti oleh gema suara seorang tua, pengemis tua pembasmi langit, beserta 3 dewa tertinggi lainnya dan beberapa juta makhluk abadi dari 4 istana suci bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Hampir 100 pusat kekuatan tertinggi, serta puluhan ribu dewa emas sempurna, dan para ahli yang tersembunyi di sudut-sudut dunia abadi,
semuanya mengamati pertempuran ini. Bahkan pusat kekuatan dari alam iblis, alam monster, alam roh, alam hantu, dan alam asura menggunakan segala macam metode luar biasa untuk mengamatinya. Para anggota semua pasukan dikejutkan oleh banyaknya dewa tertinggi dan dewa emas sempurna yang tiba-tiba muncul dari sekte suci burung merah. Namun mereka masih bias terhadap sekte pil dalam, sekte abadi, dan sekte hantu. Sekte suci burung vermilion sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, 4 istana suci tiba tepat waktu untuk membantu mereka. Atau jika tidak, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. 3 sekte elit itu niscaya akan menjadi pemenang terakhir dalam pertempuran ini. Ini sungguh menarik. Sepertinya dunia abadi akan menderita kerugian besar kali ini. Mari kita tunggu lebih lama lagi. Perang ini tidak akan berakhir secepat ini, jadi saat yang paling tepat bagi kita untuk bertindak adalah ketika kedua belah pihak telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Bukankah Kekaisaran Tang Agung masih tersisa? Kemana mereka pergi? Apakah Kaisar Langit Tang Agung tidak mau membantu sekte suci burung vermilion? Apakah dia takut atau apa? Jika ini terus berlanjut, sekte suci burung vermilion mungkin akan hancur total. Bukan hanya sekte suci burung vermilion, bahkan 4 istana suci pun akan mengalami nasib yang sama. Kaisar Agung Dan King dan Sitar Iblis Jiu Yao adalah lawan yang sangat menakutkan. Sebagai Supreme tahap akhir, mereka benar-benar mampu menghadapi serangan gabungan dari 6 Supreme dengan mudah dan bahkan berhasil memberikan luka yang cukup parah pada 2 dari mereka. Keadaan benar-benar tidak terlihat baik untuk sekte suci burung vermilion dan 4 istana suci kali ini. Sayang sekali. Para tokoh terkemuka yang mengamati pertempuran itu menilai pertempuran itu, dan dari sudut pandang mereka, kehancuran dan pemusnahan sekte suci burung merah dan 4 istana suci tampak sudah dekat. Hampir setengah dari puluhan juta makhluk abadi yang berpartisipasi dalam pertempuran telah tewas pada hari kelima, dan kerugian sekte suci burung merah dan 4 istana suci jauh lebih dahsyat daripada musuh-musuh mereka. Namun, mereka mampu menahan serangan ketiga sekte tersebut dengan mengandalkan jumlah dewa tertinggi dan dewa emas sempurna yang lebih banyak. Bunuh mereka. Raungan kemarahan terdengar dari cakrawala yang jauh, diikuti oleh lebih dari selusin Supreme dan hampir 100 emas abadi sempurna bergegas menuju garis depan dari jarak 50.000 km. Mereka kemudian mengoperasikan Heavenly Abode dan melepaskan pasukan demi pasukan prajurit abadi di luar. Siapa mereka? Ya Tuhan, itu panji Kekaisaran Tang Besar. Apakah mereka prajurit Kekaisaran? Susunan pertempuran apa ini? Kok mirip dengan formasi pertempuran kerajaan Fana? Para Supreme itu, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Kekaisaran Tang Agung memiliki lebih dari selusin Supreme? Aku pasti salah melihatnya. Begitu banyak dewa tertinggi dan dewa emas sempurna. Kekaisaran Tang Agung hanya memiliki sejarah beberapa ratus tahun. Jadi bagaimana mungkin begitu banyak pembangkit tenaga listrik muncul darinya? Ini terlalu mengerikan. Semua kekuatan yang mengamati pertempuran itu ketakutan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Kekaisaran Tang Agung sesaat, dalam kehampaan. Kaisar Agung Dan King dan Setan Sitar Jiu Yao bekerja sama untuk membombardir 6 dewa tertinggi yang mengelilingi mereka. Tetapi kemunculan pasukan Kekaisaran Tang Agung malah membuat mereka berdua takut dan bahkan menyebabkan niat bertempur mereka memudar dengan cepat pada saat itu juga. Sekte Suci Burung Vermilion, Kekaisaran Tang Agung, dan 4 istana suci memiliki total sekitar 30 orang tertinggi. Dari mana datangnya begitu banyak orang tertinggi? Kaisar Agung Dan King sedikit putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa musuh mereka begitu kuat sehingga rasa takut membunuh niat bertarungnya secara keseluruhan dan bahkan membuatnya merasakan dorongan untuk berbalik dan melarikan diri dari medan perang. Hati Sitar Iblis Jiu Yao juga dipenuhi dengan keterkejutan, karena barisan Kekaisaran Tang Agung telah membuatnya ketakutan. Kepalanya berdenyut ketika dia melihat formasi pasukan Kekaisaran Tang Agung yang terus berubah menyerang mereka seperti sungai yang telah membobol bendungan dan membuatnya merasa ingin segera melarikan diri dari medan perang. Tang Xiu berdiri di atas kereta Kekaisaran dan menatap wajah-wajah Kaisar Agung Dan King dan Sitar Iblis Jiu Yao dengan dingin. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, kekuatan yang bisa dikerahkannya saat ini hanya memungkinkannya untuk melawan seorang tertinggi tahap awal. Jika bukan karena itu, dia benar-benar ingin maju dan membunuh Kaisar Agung Dan King dan Sitar Iblis Jiu Yao secara langsung, melarikan diri. Hanya dalam waktu 2 hari,
Para petinggi tiga sekte elit telah menderita kerugian besar dan mengirim pesan kepada pengikut mereka melalui transmisi suara dengan ekspresi getir di wajah mereka. Maka dari itu, ketiga pihak itu berkumpul bersama dan berhamburan keluar dari medan pertempuran bagaikan banjir bandang, dengan harapan bisa melarikan diri. Ikuti aku ke pertempuran. Ratusan ribu anggota yang tersisa dari tiga sekte elit percaya bahwa mereka akhirnya akan dapat melarikan diri setelah mereka berhasil keluar dari pengepungan. Namun, pernyataan dari depan mereka menghancurkan semua harapan mereka. Formasi pertempuran yang teratur yang terdiri dari sejumlah besar dewa abadi, dewa bumi, dewa surgawi, dewa mendalam, dewa emas, dan bahkan dewa emas sempurna, totalnya sekitar 10 juta abadi, menghalangi jalan mereka dan membunuh anggota tiga sekte di garis depan karena mereka adalah yang tercepat untuk melarikan diri. Menghancurkan mereka seolah-olah mereka adalah semut, bunuh mereka. Aura Murong Tianbo melonjak saat ia memimpin sekelompok tertinggi untuk menghalangi jalan melarikan diri tiga sekte elit. Siapa kalian semua? Zither Demon Jiu Yao meraung marah, jatuh mundur dengan cepat karena serangan serentak dari 8 pusat kekuatan tertinggi. Murong Tianbo berteriak keras. Kami adalah prajurit Kekaisaran Bintang Hilang dan bawahan Bintang Hilang Apotheon. Kami menerima perintah untuk bekerja sama dengan Kekaisaran Tang Agung, Sekte Suci Burung Merah, dan 4 istana suci untuk memusnahkan semua murid Sekte Pil Dalam, Sekte Abadi, dan Sekte Hantu secara keseluruhan. Hilangnya Star Empire? Seluruh dunia abadi ramai dengan perbincangan karena perkembangan terkini menunjukkan bahwa 2 kerajaan abadi yang telah berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya dimiliki oleh faksi yang sama. Mereka dapat membayangkan bahwa kekuatan yang paling menakutkan di dunia abadi di masa depan akan terdiri dari faksi keempat kekuatan ini, dan dengan kekuatan gabungan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menaklukkan seluruh dunia abadi. Pertempuran menjadi lebih putus asa setelah ini. Para dewa meledakkan jiwa abadi mereka satu demi satu dan para ahli terbunuh berturut-turut. Setelah 14 hari, Kaisar Agung Dan King, Setan Sitar Jiu Yao, serta Yin Wufa terpaksa berkumpul bersama dan hanya sekitar 20 dewa emas sempurna yang masih hidup di pihak mereka karena sisanya telah tewas dalam pertempuran. Bab 1409 Suara Tang Xiu. Perang yang kejam itu sudah mendekati klimaksnya. Benua yang menjadi tanah air Sekte Suci Burung Vermilion telah hancur berkeping-keping dan hanyut dalam kehampaan yang luas seperti puing-puing. Sekitar 100 planet di dekat benua itu telah terlibat karena pertempuran antara kedua belah pihak dan meledak secara berurutan. Langit berbintang itu saat ini menjelma menjadi kekacauan dengan sejumlah besar mayat yang hanyut dalam kehampaan yang baunya sangat menyengat seperti darah. Bunuh mereka. Aura pembunuh menyelimuti Tang Xiu saat pedang sucinya berubah menjadi lautan pedang dan menyerang anggota sisa dari tiga sekte elit yang melakukan perlawanan terakhir. Kaisar Agung Dan King dan Sitar Iblis Jiu Yao, khususnya, menerima perhatian paling besar karena sebagian besar Supreme fokus bertukar salam dengan mereka. Dengan demikian, luka-luka mereka yang sudah cukup parah memburuk dengan sangat parah. Kaisar Agung Kultivasi Bintang, demi persahabatan kita di masa lalu, tinggalkanlah jalan untuk bertahan hidup bagi kita. Aku, Setan Sitar Jiu Yao, berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan pernah muncul di dunia abadi selama sisa hidupku. Wajah Setan Sitar Jiu Yao sudah pucat dan dia terpaksa membuat pernyataan yang mengejutkan itu setelah dia memuntahkan seteguk darah karena serangan di punggungnya dari artefak abadi kelas 9. Tang Xiu menyipitkan matanya dan kilatan kejam melintas di matanya saat dia mundur 50 km seketika. Dia menatap Zither Demon Jiu Yao yang hampir pingsan dengan dingin dan mencibir. Persahabatan masa lalu? Lelucon yang hebat. Mengapa kamu tidak mengingat persahabatan masa lalu itu ketika kamu menyerangku di saat terlemahku saat aku melewati kesengsaraanku? Dalam 1000 tahun terakhir, kamu telah membantai sejumlah besar anggota klanku bersama dengan jutaan murid Sekte Suci Burung Vermilion, tetapi apakah kamu pernah mengingat persahabatan masa lalu yang baru saja kamu sebutkan? Setan Sitar Jiu Yao tersenyum pahit. Kupikir hatiku tidak berperasaan, tetapi aku tidak pernah menyangka hatimu akan lebih tidak berperasaan daripada hatiku. Sungguh menjengkelkan. Kita seharusnya lebih berhati-hati saat itu, atau jika tidak, bagian jiwamu itu tidak akan pernah bisa lepas, dan Sekte Suci Burung Vermilion tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mata Tang Xiu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia tertawa terbahak-bahak. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Karena kamu melupakan persahabatan kita dan membunuhku,
Kamu seharusnya bersiap untuk hal yang sama terjadi padamu suatu hari nanti. Hahaha. Bukankah kamu ingin mendapatkan seni surgawi kejadian kosmik dan memahami seni kultivasi tingkat tinggi untuk mencoba dan melewati ujian kesengsaraan ilahi? Biarkan aku memberitahumu ini, aku mengolah seni surgawi kejadian kosmik setelah bereinkarnasi. Tahukah kamu ini? Persyaratan untuk mengolah seni surgawi kejadian kosmik adalah melumpuhkan kultivasimu dan memulai yang baru lagi. Aku tidak akan pernah menyadari persyaratan ini untuk mengolah seni surgawi kejadian kosmik dan mempelajari seni kultivasi terkuat jika kamu tidak membunuhku. Zither Demon Jiu Yao menggelegar. Itu tidak mungkin. Kau pasti sudah memahami rahasia seni surgawi asal kosmik dan sengaja menyembunyikannya dari kami. Bagaimana mungkin kami bisa memaafkan orang egois sepertimu dengan mudah? Alasan kami membunuhmu saat itu adalah karena kau tidak pernah menganggap kami sebagai saudaramu. Tang Xiu mendengus dingin. Sihir Jiu Yao, apakah menurutmu aku perlu menipumu saat ini? Meskipun aku mempelajari seni surgawi asal kosmik cukup lama saat itu, aku tidak pernah benar-benar menemukan cara untuk mengolahnya dan bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang di mana harus memulai. Faktanya, seni surgawi asal kosmik adalah seni kultivasi Dewa Iblis, jadi itu sangat bertentangan dengan kekuatan roh abadi di dalam tubuh kita yang abadi. Jadi, mustahil bagi seorang abadi untuk mengolahnya. Kalian adalah orang-orang yang mencurigaiku karena rasa iri dan memendam kebencian terhadapnya. Namun, apakah kau lupa bahwa aku telah mewariskan seni surgawi asal kosmik kepada kalian berdua? Kalian berdua juga mempelajarinya, jadi mengapa kalian tidak bisa mengolahnya pada akhirnya? Setan Sitar Jiu Yao terdiam. Mereka memang percaya bahwa Tang Xiu sengaja menyembunyikan sesuatu dari mereka dan memberi mereka versi palsu seni surgawi asal kosmik. Tetapi, setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, dia akhirnya menyadari bahwa kata-kata Tang Xiu mungkin benar. Tidak perlu baginya untuk terus menipu mereka sekarang. Kaisar Agung dan King juga merasa sedikit menyesal. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa memaksakan diri untuk terus maju. Karena itu, dia berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Agung Kultivasi Bintang, apa yang terjadi sudah terjadi. Kita hanya bisa menyalahkan takdir karena Anda memperoleh seni surgawi asal kosmik saat itu. Anda benar tentang fakta bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Jadi mari kita hentikan pembicaraan yang tidak perlu. Jika Anda ingin membunuh kami akan memastikan Anda membayar harga yang mahal untuk itu. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan. Semua Supreme dari Great Tang Empire, Sekte Suci Burung Vermilion, 4 Istana Suci, dan Missing Star Empire, serta emas abadi sempurna. Aku masih memiliki 100 tetes darah dewa yang tersisa di tanganku. Kau tahu betul nilainya. Jadi, singkirkan musuh di depan matamu, dan 100 tetes darah dewa itu akan menjadi milikmu. Selanjutnya, semua Supreme akan mendapatkan pil pencapaian keilahian masing-masing sebagai hadiah. Darah dewa? Pil pencapaian keilahian, seperti pepatah lama yang mengatakan, hadiah yang besar seringkali melahirkan pahlawan. Para dewa tertinggi yang telah memperoleh darah dewa dari Tang Xiu mampu tetap tenang. Namun para dewa tertinggi lainnya serta hampir 200 dewa emas sempurna menampakkan ekspresi gembira dan menyerang dengan segenap kekuatan mereka di saat berikutnya. Aku tidak menerima ini. Luka-luka Zither Demon Jiu Yao telah mencapai kondisi yang sangat parah karena serangan terus-menerus dan ini telah mulai memengaruhi potensi pertempurannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Oleh karena itu, ekspresi tegas muncul di wajahnya saat dia mengabaikan 10 artefak abadi yang menyerangnya dan bergegas menuju 8 musuh yang paling dekat dengannya. Ledakan. Gelombang ledakan yang mengerikan menyebar ke segala arah dalam sekejap. Kekuatan di balik ledakan jiwa abadi dari Supreme tahap akhir seperti dia lebih mengerikan daripada ledakan 10 planet secara bersamaan. Namun, ke-8 Supreme itu memancing artefak pertahanan abadi mereka secara bersamaan, dan pada saat Zither Demon Jiu Yao meledakkan jiwanya, mereka telah membentuk perisai pertahanan berlapis-lapis. Kekuatan ledakan itu membuat mereka semua terpental sambil batuk darah dan artefak kelas atas mereka juga hancur dalam ledakan itu. 8 dewa tertinggi itu jatuh ribuan kilometer ke belakang dan nyaris tak mampu menghentikan diri mereka sendiri. Tubuh mereka dipenuhi luka-luka yang parah. Sebagian kecil dewa emas sempurna di dekatnya telah tewas dalam ledakan itu sementara yang lainnya juga menderita luka-luka berat. Untungnya,
Jiwa Dewa Emas sempurna berhasil melarikan diri dan diterima ke dalam kediaman surgawi oleh Tang Xiu seketika. Hati Kaisar Agung Dan King dipenuhi dengan kesedihan. Dia menatap Tang Xiu dengan pandangan yang dalam dan berteriak kepadanya. Kaisar Agung Kultivasi Bintang, Anda sangat memahami seni kultivasi saya. Anda tahu bahwa saya memiliki 2 klon lagi. Bahkan jika Anda membunuh Kaisar ini hari ini, klon saya akan tetap ada. Jadi sebaiknya Anda membiarkan kami pergi kecuali Anda ingin menunggu pembalasan klon saya di masa mendatang. Tang Xiu mencibir. Jika kau menyerah, aku mungkin benar-benar membiarkanmu hidup. Jika tidak, kami akan mengejarmu sampai ke ujung dunia bahkan jika kau masih memiliki 2 klon tambahan. Jangan khawatir, kami akan dapat menemukanmu dimanapun kau pergi karena aku yakin tidak ada seorang pun di dunia abadi atau alam lain yang berani memberimu suaka. Yang lebih penting, aku memiliki sekitar 100 tetes darah dewa di tanganku. Jadi menurutmu berapa lama kau akan dapat bertahan hidup jika aku menawarkan setetes saja sebagai hadiah karena telah membunuhmu di semua alam? Anda? Hati Kaisar Agung Dan King dipenuhi keputusasaan karena dia tahu kata-kata Tang Xiu benar. Godaan darah dewa terlalu sulit untuk diabaikan bahkan oleh para ahli tertinggi dan tidak diragukan lagi akan mendorong mereka untuk memburunya dengan sekuat tenaga. Dia akan benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan jika itu terjadi. Hah? Kaisar Agung Dan King menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Agung Kultivasi Bintang, sebaiknya kau tepati janjimu. Beritahu anak buahmu untuk mundur, kami akan menyerah. Tang Xiu mengangkat tangannya sedikit dan banyak dewa tertinggi serta Dewa Emas sempurna berhenti menyerang satu demi satu dan mundur beberapa kilometer jauhnya. Namun, mereka masih mengepung Kaisar Agung Dan King dan para pengikutnya untuk mencegah mereka melarikan diri. Serahkan senjata dan barang-barang kalian. Selain itu, aku ingin kalian semua menyegel kultivasi kalian, kata Tang Xiu dalam hati. Kaisar Agung Dan King terdiam cukup lama sebelum mengangguk dengan getir. Ia memutuskan hubungan antara dirinya dan artefak abadi bawaannya, ia menyebabkannya memuntahkan seteguk darah, dan menyerahkannya kepada dewa biasa yang telah tiba di hadapannya bersama dengan cincin spasialnya. Para dewa emas sempurna lainnya juga menyerahkan perlawanan terakhir mereka saat melihat bahwa bahkan Kaisar Agung Dan King telah menyerah dan menyerahkan artefak abadi kelahiran bawaan mereka serta harta karun mereka di dalam cincin spasial mereka. Segel kultivasimu, kata Tang Xiu dalam hati. Kaisar Agung Dan King dan Dewa Emas sempurna ragu-ragu sejenak, lalu menyegel kultivasi mereka setelah Kaisar Agung Dan King menghela napas panjang. Tang Xiu tersenyum dingin dan duduk bersila dengan mata tertutup. Apa yang sedang terjadi? Tidak peduli apakah itu bawahan Tang Xiu atau anggota sekte suci burung vermilion, 4 istana suci, dan kekaisaran bintang hilang, semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Bahkan Kaisar Agung Dan King dan Dewa Emas sempurna di pihaknya bingung dengan tindakannya. Sama sekali tidak tahu apa-apa tentang niatnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari telah berlalu dalam jalan buntu seperti itu. Supreme Star Soul, Master Sekte dari Sekte Suci Burung Merah, akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak datang ke hadapan Tang Xiu, dan bertanya melalui transmisi suara. Xiu Er, apa yang akan kamu lakukan? Tang Xiu membuka matanya dan emosi langsung memenuhi matanya saat dia menyapa kembali melalui transmisi suara. Ayah, Xiu Er sangat merindukanmu. Supreme Star Soul juga merasakan emosi yang sama, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang master sekte, jadi dia tahu ini bukan saatnya bagi ayah dan anak itu untuk berbincang. Dia melanjutkan dengan bertanya. Ibumu dan aku juga sangat merindukanmu. Namun, kamu masih belum menjelaskan mengapa kamu melakukan tindakan aneh seperti itu. Tang Xiu berkata, Ayah, jangan khawatir. Tunggu saja beberapa saat lagi dan kamu akan tahu alasannya. Aku harus mengakhiri masalah masa depan dari pertempuran ini untuk selamanya. Bab 1410, 5 garis keturunan besar. Supreme Star Soul menatap Tang Xiu dengan pandangan yang dalam. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan putranya, dia menyadari bahwa putranya mungkin memiliki motif tersembunyi untuk melakukannya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku lebih percaya padamu daripada diriku sendiri, jawab Supreme Star Soul melalui transmisi suara. Tang Xiu merasakan kehangatan menyelimuti hatinya saat dia membalas. Ayah,
Tolong beritahu ibu bahwa aku tidak berencana untuk menemuinya sekarang karena ada terlalu banyak faktor bahaya di sekitarku saat ini. Aku akan mencarinya dan meminta maaf setelah aku melenyapkan Kaisar Agung dan King dan yang lainnya sepenuhnya. Supreme Star Soul melirik ke arah istrinya yang ditemani oleh Sablevian Scorpio untuk memastikan keselamatannya sejak awal. Ia mengangguk segera setelah menyadari bahwa putranya pasti sudah mengatur ini sejak lama. Waktu berlalu dengan cepat, dan ketika semua orang merasa bingung, Kaisar Agung dan King membuka matanya. Wajahnya berubah kesakitan dan tubuhnya bergetar saat dia mengeluarkan raungan buas sebelum menatap Tang Xiu dengan penuh dendam. Dia kemudian berteriak keras. Kultivasi bintang, dasar bajingan terkutuk. Kau mengingkari janjimu. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Sambil berkata demikian, dia melesat ke arah Tang Xiu, dan sebuah menara emas kecil nan indah muncul dari sela-sela alisnya bersamaan dengan pembengkakan tubuhnya. Menyerang. Sekilas rasa jijik terpancar di mata Tang Xiu saat dia menyampaikan perintah itu sambil mundur sejenak. Pada saat berikutnya, para Supreme menyerang Kaisar Agung dan King bersamaan dengan serangan terkuat mereka. Meskipun Kaisar Agung dan King telah menyegel kultivasinya, ia masih dapat meledakkan jiwanya yang abadi, dan tubuhnya yang membengkak merupakan pertanda akan hal itu. Semburan, semburan, semburan. Serangan artefak abadi mendarat pada Kaisar Agung dan King dan merenggut nyawanya bahkan sebelum ia sempat meledakkan jiwanya yang abadi. Jiwanya yang abadi telah menderita luka parah, dan bahkan menara emas kecil itu telah terlempar ke kehampaan yang jauh karena serangan tersebut. Tang Xiu tertawa terbahak-bahak beberapa saat sebelum jiwa Kaisar Agung dan King musnah. Akulah yang menghadiahkan menara emas ini kepadamu saat itu, jadi mengapa aku tidak tahu bahwa itu adalah kartu as tersembunyimu? Kaisar Agung dan King, sifatmu yang tercela telah membawamu pada akhir hidupmu. Sebagai manusia, seseorang harus selalu bertindak dengan benar. Para dewa emas sempurna di pihak musuh langsung menunjukkan ekspresi terkejut saat menyaksikan kematian Kaisar Agung dan King. Mereka ingin melarikan diri, tetapi karena mereka telah menyegel kultivasi mereka, mereka tidak punya cara lain kecuali meledakkan jiwa. Namun, beberapa dari mereka tidak ingin mati. Jadi mereka melarikan diri ke arah lain untuk menjaga jarak di antara 6 atau 7 rekan mereka yang berencana meledakkan jiwa abadi mereka. Sayangnya, kecepatan mereka terlalu lambat karena kultivasi mereka yang disegel. Jadi tidak ada dari mereka yang mampu melarikan diri jauh sebelum tubuh mereka hancur dalam ledakan dan hanya jiwa abadi mereka yang nyaris berhasil keluar. Akan tetapi, Tang Xiu tidak berencana membiarkan satupun dari mereka hidup. Jadi dia menghunus pedang sucinya dan memancarkan seberkas cahaya pedang yang menghancurkan jiwa abadi mereka hingga tak bernyawa. Xiu-Er, jiwa bintang tertinggi muncul di hadapan Tang Xiu dan bertanya. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tang Xiu tersenyum tipis. Aku menggunakan 3 tetes darah dewa untuk meminta 3 dewa tertinggi dunia abadi untuk membunuh klon Kaisar Agung dan King. Aku sudah mengenalnya begitu lama, jadi aku jelas tahu lokasi klonnya. Kaisar Agung dan King benar-benar sudah mati sekarang. Supreme Star Soul merasa sangat gembira mendengar berita ini dan mengangguk berulang kali. Kau telah melakukannya dengan baik. Karena kau berencana untuk membunuhnya, lebih baik kau melenyapkannya sepenuhnya, atau itu sama saja dengan meninggalkan bahaya tersembunyi. Xiu-Er, kau benar-benar melakukannya dengan baik kali ini. Tang Xiu tersenyum tipis. Ayah, Kaisar Agung dan King dan sitar iblis Jiu Yao telah musnah dalam tubuh dan jiwa sekarang, dan sekitar 90% dari pembangkit tenaga listrik mereka juga telah meninggal. Jadi, sekarang saatnya untuk melenyapkan orang-orang bodoh yang tersisa. Kita harus memusnahkan mereka semua sampai bersih. Memang, kita harus melakukannya. Supreme Star Soul mengangguk dan berkata, Xiu-Er, mulai hari ini kau adalah master sekte dari sekte suci burung vermilion. Dengarkan perintahku, para murid sekte suci burung vermilion. Kaisar Langit Tang Agung adalah putraku, Kaisar Agung kultivasi bintang. Ia tidak mati 1000 tahun yang lalu dan hanya bereinkarnasi sekali lagi dan membunuh untuk kembali ke dunia abadi. Oleh karena itu, perintah putraku sama dengan perintahku untuk selanjutnya. Semua murid sekte harus mengikuti perintahnya. Dipahami. 8 juta orang abadi dari sekte suci burung vermilion mengakuinya dengan suara lantang. Sekitar 95% dari orang abadi ini lahir 1000 tahun yang lalu,
Jadi mereka tahu siapa Kaisar Agung kultivasi bintang itu, dan bahkan para jenius luar biasa yang lahir kemudian juga telah mendengar tentang legendanya. Kedudukannya di hati mereka tidak jauh berbeda dari ketua sekte dan dia bahkan lebih dikagumi daripada ketua sekte. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum dan menatap pengemis tua pembasmi langit yang jauh, kepala istana dari 4 istana suci, dengan kepalan tangannya. Semua orang dari 4 istana suci, saya berterima kasih atas bantuan Anda kali ini dan atas bantuan yang telah Anda berikan kepada sekte suci burung vermilion selama 1000 tahun terakhir. Saya berencana untuk mengasimilasi sekte suci burung vermilion dan kekaisaran bintang hilang ke dalam kekaisaran Tang besar. Bolehkah saya bertanya apa rencana Anda untuk masa depan, pembasmi langit senior? Pengemis tua pembasmi langit melayang dan memberikan penghormatan sebelum bertanya. Kaisar Surgawi Tang Agung, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang sejarah 4 istana suci? Tang Xiu menjawab dengan serius. Kita berasal dari keluarga yang sama lebih dari 100.000 tahun yang lalu, dan setelah mengalami kesengsaraan lain di era saat ini, kita masih keluarga. Tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, aku akan menghormati pilihanmu dan 4 istana suci. Pengemis tua pembasmi langit tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau benar. Kita adalah keluarga, jadi apakah kita perlu berpisah lagi? Mulai sekarang, 4 istana suci akan bergabung dengan kekaisaran Tang Agung juga, dan semua murid dari 4 istana suci akan siap membantumu. Kaisar Surgawi Tang Agung. Kaisar Surgawi Tang Agung. Kaisar Surgawi Tang Agung. Jutaan orang abadi dari 4 istana suci bergemuruh keras. Mereka telah menerima perintah dari atasan mereka, jadi mereka tahu tujuan akhir mereka. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang meragukan momen ini, juga tidak ada yang tidak menyetujuinya. Tang Xiu terkekeh dan berkata, karena 4 istana suci ingin bergabung dengan kekaisaran Tang Agung, kita semua sekarang adalah anggota kekaisaran, keluarga sungguhan. Dari apa yang aku tahu, cabang kilin dari 4 istana suci masih ada, kan? Benar. Seorang pria bertubuh tinggi dan berotot dengan baju besi yang mengenakan sepatu bot tempur dengan api yang menyelimuti seluruh tubuhnya tiba di hadapan Tang Xiu dan berkata dengan keras. Raja api tertinggi dari cabang kilin memberi hormat kepada yang mulia. Tang Xiu mengangguk puas. Meskipun aku tidak tahu apakah leluhur kita, naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, dan kilin masih hidup, putra leluhur kilin saat ini adalah binatang penjaga kekaisaran Tang besar. Kalian dapat bersatu kembali setelah bergabung dengan kekaisaran. Pupil Suprim Tuan Api mengerut saat dia berteriak kaget. Leluhur cabang kilinku telah meninggalkan keturunan? Surga? Surga pasti membantu cabang kilinku. Selama 100.000 tahun terakhir ini, garis keturunan naga biru, garis keturunan harimau putih, garis keturunan burung merah, dan garis keturunan kura-kura hitam semuanya telah mampu berkembang biak dengan menghasilkan keturunan. Tetapi cabang kilin kami merasa sangat sulit untuk mencapainya dan telah hampir sepenuhnya menghilang dari dunia abadi. Karena leluhur cabang kilinku telah meninggalkan keturunan, itu berarti bahwa cabang kilin masih menjadi anggota seluruh keluarga. Bersambung ke episode 369. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.